Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kelas Biologi SMA. Kali ini kita akan belajar Biologi kelas 12. Materinya adalah tentang metabolisme. Ini adalah video ketiga ya, untuk materi metabolisme. Pada video pertama, kita sudah belajar submateri dari metabolisme yaitu enzim. Dan di bagian kedua, kita sudah belajar tentang katabolisme. Dan di part ketiga ini, yaitu part terakhir dari metabolisme, kita akan belajar tentang anabolisme. Kita langsung saja masuk ke anabolisme. Berikut adalah penta konsep dari anabolisme, di mana nanti kita akan belajar tentang pengertian beserta dengan berbagai penemuan-penemuan oleh ilmuwan tentang reaksi fotosintesis. Kemudian kita akan belajar tentang struktur kloroplas. Kemudian kita juga akan belajar tentang reaksi fotosintesis, di mana dibagi menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Kemudian terakhir kita akan belajar tentang fotosintesis untuk tanaman C3, C4, dan CAM ya. Satu lagi CAM nih kalau kekurangan. Next, berikutnya kita masuk pengertian dari anabolisme. Anabolisme adalah penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dan membutuhkan energi untuk proses pembentukan senyawa kompleks tersebut. Di buku-buku itu hanya satu sih sebenarnya yang dibahas, yaitu anabolisme karbohidrat. Jadi untuk protein dengan lemak itu tidak dibahas, jadi nggak usah dipelajari. Kalian cukup belajar anabolisme untuk karbohidrat saja. Nah, anabolisme karbohidrat itu reaksinya dikenal dengan istilah reaksi fotosintesis. Sintesis bikin ya, membentuk. Dan reaksi singkatnya itu seperti ini, di mana karbon dioksida direaksikan dengan air, dan adanya klorofil beserta dengan dibutuhkannya cahaya matahari sebagai sumber energi, maka karbon dioksida akan direaksikan dengan air membentuk gula atau glukosa atau gula heksosa, atau lebih kompleksnya disebut sebagai pati amilum atau karbohidrat. Dan selain itu juga dihasilkan oksigen. Jadi fotosintesis itu adalah peristiwa penggunaan energi cahaya matahari untuk membentuk senyawa karbohidrat atau pati, atau dikenal juga dengan istilah gula heksosa atau glukosa. Selain itu juga dihasilkan oksigen dari karbon dioksida dan air. Fotosintesis terjadinya di kloroplas tentunya. Terus kloroplas itu apa? Butir hijau daun. Apa bedanya dengan klorofil? Kalau klorofil itu adalah yang menyebabkan kloroplas menjadi berwarna hijau. Jadi kalau kloroplas itu adalah butir hijau daunnya, sedangkan klorofil itu yang membuat kloroplas jadi berwarna hijau, atau kita kenal juga dengan istilah pigmen hijau daun. Nah, sel-sel yang mengandung kloroplas itu banyak ya. Jadi kalau dia mengandung kloroplas, maka dia bisa fotosintesis. Seperti kita ingat bahwa tumbuhan itu paling dominan fotosintesis terjadinya di daun. Nah, letak klorofil itu atau kloroplas itu terbanyak tentunya akan ada di daun. Di jaringan apa? Di jaringan terbanyak itu adalah di jaringan palisade atau jaringan tiang, dikenal juga semikian, serta di bunga karang atau jaringan spons. Nah, jaringan palisade dengan jaringan bunga karang ini dikenal dengan istilah jaringan parenkim. Kalau kita lihat strukturnya seperti ini ya, di mana ini struktur daun, ini adalah jaringan epidermis atas, ini jaringan epidermis bawah, di antaranya ini adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim ada dua, yaitu parenkim tiang atau palisade, dan kedua adalah parenkim bunga karang atau spons. Kenapa namanya parenkim tiang? Karena selnya panjang-panjang dan rapat, sedangkan spons bunga karang itu antar satu sel dengan sel lainnya terdapat rongga-rongga, sehingga kemudian dikenal dengan istilah jaringan spons atau bunga karang. Nah, kloroplas itu dominannya ada di jaringan palisade, lebih efektif di sini sebenarnya. Walaupun kemudian di jaringan bunga karang juga terdapat. Tapi kalau ditanya di mana fotosintesis efisien terjadi, ya di jaringan palisade ini. Tapi bisa nggak terjadi di spons? Bisa juga gitu. Tapi kalau lihat efektivitasnya tentu karena ini rapat-rapat, maka kloroplasnya tentunya juga banyak. Kemudian kedua, dekat dengan sinar matahari karena dia hanya dilindungi oleh selapis sel ini. Sedangkan kalau di bawah ini kan dia kehalangan oleh parenkim palisade, sehingga jaringan spons ini kurang efektif untuk fotosintesis. Jadi terbaik itu ada di jaringan palisade. Tapi di dua jaringan ini bisa ya.
Ya, sebelum kita bahas tentang proses fotosintesis, saya akan perkenalkan beberapa penelitian yang ditemukan oleh ilmuwan yang berhubungan dengan proses fotosintesis. Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Joseph Priestley. Beliau adalah ahli kimia dari Inggris, dan dia menemukan bahwa tumbuhan itu ternyata mengeluarkan gas yang dibutuhkan dalam pembakaran. Dan saat ini kita kenal oksigen ya untuk pembakaran. Makanya kemudian kalau ada terjadi kebakaran, misalnya kompor meleduk, itu kita akan gunakan kain basah, karung basah, kemudian kita kurupkan ke kompor tadi. Tujuannya adalah supaya oksigen tidak bisa bersentuhan dengan api, sehingga nanti lama-lama kemudian terjadi pemadaman api. Jadi di sini mengeluarkan gas yang dibutuhkan dalam pembakaran itu adalah oksigen. Penelitiannya simpel, sederhana sekali, yaitu di mana dia gunakan tikus dengan lilin, kemudian sekelompok lainnya digunakan tikus lilin dengan tumbuhan. Kemudian dua kelompok ini ditutup oleh kaca besar. Ini skalanya skala agak cukup besar ya, nggak segini ya. Ditutup, ternyata apa yang terjadi? Beberapa saat kemudian lilin beserta dengan tikus tersebut mati. Ini agak sadis nih, zaman dulu mungkin. Belum ada hak asasi hewan. Ini kalau sekarang mungkin perlu jadi pertimbangan juga ini. Next berikutnya adalah ini. Ternyata pada saat ada tumbuhan di dalamnya, ternyata lilinnya tetap bertahan agak lebih lama, dan hewan tikusnya juga jauh lebih lama hidupnya dibandingkan dengan yang tidak ada. Nah, dalam hal ini maka disimpulkan oleh Priestley bahwa tumbuhan itu mengeluarkan gas yang dibutuhkan dalam proses pembakaran, yaitu ini, beserta dengan supaya makhluk hidup tetap bisa hidup. Dan gas ini dikenal dengan istilah oksigen. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Ebbinghaus. Beliau adalah dokter berkebahasaan Inggris, dan beliau menemukan bahwa fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Seperti kita ketahui bahwa fotosintesis kan hasilnya tidak hanya oksigen ya, tapi oksigen dan karbohidrat atau pati atau amilum. Nah, untuk oksigennya ditemukan oleh Ebbinghaus, sedangkan untuk patinya nanti ditemukan oleh Sachs. Kita bahas Ebbinghaus dulu ya. Ebbinghaus itu penelitiannya simpel, digunakan beker gelas seperti ini, kemudian diisi air. Kemudian digunakan corong kaca, kemudian di sini digunakan daun hidrilla, tumbuhan hidrilla, kemudian ada tabung reaksi yang diisi air penuh ya, awalnya penuh nih. Sebelum ada gas ini sebelumnya penuh dulu, jadi penuh sampai sini. Kemudian nanti di sini tanaman hidrilla, nah kemudian di sini ada sinar matahari, maka terjadi fotosintesis kan. Dan fotosintesis itu kan dihasilkan O2 ya, salah satunya, selain dihasilkan juga C6H12O6. Nah, O2 ini nanti kemudian keluar dalam bentuk gas gelembung-gelembung yang dikeluarkan melalui stomata. Kemudian nanti gas ini ditampung di sini, di tabung reaksi yang terbalik ini. Sehingga nanti kemudian airnya terdesak keluar kemari, sedangkan gasnya nanti penuh. Seperti itu. Dan di gas ini adalah gas oksigen. Nah, ulangan dulu SMP sering banget ditanya ini gas apa gitu ya. Seperti itu. Penelitian ringkasnya seperti ini. Jadi ini sinar mataharinya digantikan oleh sinar lampu, kemudian ini hidrilla, kemudian ini corong kacanya tadi, kemudian ini tabung reaksinya yang sudah diisi air. Kita lihat ini akan timbul gas dalam bentuk, nah ini gelembung-gelembung ini adalah gas oksigennya, seperti ini. Nah, nanti gas oksigennya itu akan tertampung di ujung tabung reaksi, seperti ini. Nah, nanti airnya lama-lama akan terdesak turun ke bawah. Nah, isinya adalah gas oksigen, seperti prinsip dari fotosintesis, di mana reaksinya CO2 plus H2O dengan bantuan sinar matahari dan adanya klorofil di tanaman akan dihasilkan C6H12O6 plus dengan oksigen. Nah, ini oksigen. Ya, kemudian penelitian berikutnya adalah Sachs. Seperti tadi saya beritahukan bahwa Sachs ini adalah dia penelitiannya untuk membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan amilum. Penelitiannya simpel, di mana daun itu ditutupi sebagian oleh aluminium foil, sehingga kalau ada sinar matahari dia tidak akan tembus aluminium foil. Jadi ada bagian pada daun yang tidak akan mengalami fotosintesis karena tidak ada cahaya ya. Sedangkan di pinggir-pinggirnya, baik di ujung maupun di pangkalnya, itu tetap terekspos oleh sinar matahari, sehingga di sini terjadi fotosintesis, di sini terjadi fotosintesis, di tengah yang ditutupi oleh aluminium foil tidak akan terjadi fotosintesis. Seperti saya beritahukan tadi bahwa hasil fotosintesis adalah amilum. Nah, amilum atau pati atau karbohidrat inilah nanti akan diidentifikasi melalui indikator warna, yaitu pakai iodin. Nah, iodin itu kan ciri khasnya begini, kalau dia tidak ada glukosa atau amilum atau pati, dia warnanya tetap merah. Iodin itu kan warnanya merah, kayak betadin itu kan mengandung iodin, dia warnanya merah. Nah, kalau ada pati atau amilum,
atau glukosa, itu dia akan berubah warnanya menjadi biru kehitaman. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita lihat hasil akhirnya, di sebelah sini akan warnanya biru kehitaman, di pinggir sini biru kehitaman, yang di tengah tetap merah. Nah, seperti itu. Nah, prosesnya penelitiannya adalah daun ditutupi aluminium foil pagi harinya, kemudian begitu udah agak berapa lama itu kemudian dipetik. Daunnya kemudian nanti direbus dulu di air mendidih ya. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi lagi metabolisme, sehingga kemudian nanti hasil fotosintesis ini tidak akan menyebar ke daerah yang aluminium foil tadi, sehingga bisa mengacaukan dari penelitian. Maka dimatikan dulu reaksi metabolisme yang di dalam daun ini. Jadi direbus seperti ini. Selanjutnya daun itu kan pekat warna hijau. Nanti agak sulit untuk pengamatan. Maka kemudian tahap kedua atau tahap ketiga itu dia direndam di dalam alkohol yang dipanaskan, sehingga kemudian air alkoholnya kan nanti akan menggelegak ya. Nah, tujuan dimasukkan ke alkohol ini adalah untuk melarutkan klorofil sehingga nanti warna daunnya jadi agak pucat. Selanjutnya dicuci di air mengalir bersih sehingga bersih dari alkohol, barulah ditetesin iodin. Nah, karena ada iodin merah seperti ini, maka kan daunnya udah pucat tuh. Nanti penelitiannya digampang. Nanti akan kelihatan di sini warnanya akan biru kehitaman di pinggir-pinggirnya, sedangkan tengahnya tetap masih merah. Nah, penelitiannya gampangnya seperti ini. Nah, ini dia yang tidak terekspos sinar matahari karena ditutupi oleh aluminium foil. Setelah dipetik, dibuka, kemudian direbus. Nah, seperti ini. Nah, setelah direbus, kemudian nanti direbus lagi di alkohol ya untuk melarutkan klorofilnya. Sehingga ntar daunnya jadi pucat. Nah, seperti itu ya, sampai mendidih seperti ini. Nah, ini karena titik didihnya kan lebih rendah alkohol, sehingga dia langsung sudah mendidih dibandingkan air. Nah, next selanjutnya kemudian daunnya dikeluarkan, kemudian nanti dicuci di air mengalir seperti ini. Nah, selanjutnya kalau sudah ditetesi Lugol's iodine. Ini warnanya agak merahan ini ya, kayak betadine seperti itu. Nah, nanti kemudian setelah itu, nanti kita akan menemukan struktur seperti ini. Nah, ini kita lihat nih bahwa di sini tidak terjadi fotosintesis karena warnanya masih tetap sama dengan warna iodin. Sedangkan di sini udah mulai kegelapan, artinya di sini terbentuk pati amilum atau karbohidrat yang diindikasikan dengan warna iodin yang berubah menjadi biru kehitaman. Itu percobaannya. Next, berikutnya kita belajar tentang struktur kloroplas. Kloroplas itu, jadi ini kalau jaringan palisade, ini bunga karang, maka kloroplas ini yang bulat-bulat ini nih. Nah, kalau kita lihat sel, saya lihatkan dulu lah gambar sel ya, yang utuh satu sel. Nah, ini inti selnya, ini retikulum endoplasma, ini badan Golgi, ini kemudian kemarin kita belajar ya, mitokondria. Kemudian ini vakuola, nah ini kloroplas nih. Ingat kloroplas ya, bukan klorofil. Klorofil zat warna yang ada di dalam kloroplas, sehingga kloroplas jadi warnanya hijau. Nah, kloroplas ini kalau kita lihat, saya ambil satu, kayak bakpao nih. Nah, kloroplas itu seperti ini. Jadi kloroplas itu terdiri atas dua membran, yaitu membran bagian luar atau outer membran dan inner membran bagian dalam. Nah, di dalam membran ini kemudian ada kayak tumpukan koin logam seperti itu. Satu koin logam itu dikenal dengan istilah tilakoid, sedangkan setumpuknya ini dikenal dengan istilah grana. Nah, antara satu grana dengan grana lain, ini ada ruang kosong, space kosong. Nah, ini dikenal dengan istilah stroma. Stroma walaupun kosong, nanti dia fungsinya vital ya. Karena nanti dia berperan untuk menangkap karbon dioksida dan mereduksinya. Nanti kita belajar tentang fotosintesis di mana terjadi proses stroma. Nah, seperti itu. Nah, jadi pertanyaan adalah sekarang, loh terus klorofilnya di mana gitu ya? Kok nggak ada klorofilnya? Nah, ternyata klorofilnya itu ada di tilakoid, membran tilakoid. Jadi satu koin ini sebenarnya koinnya itu terdiri atas membran, dilapisi membran, namanya membran tilakoid. Nah, di membran tilakoid itu ada protein-protein sama seperti membran sel lah. Kalau kita lihat membran sel kan seperti ini ya. Ada fosfat bilayernya, fosfolipid bilayer, ada protein integralnya, kemudian ada protein periferalnya. Nah, klorofilnya ada di mana? Klorofilnya ternyata ada di protein-protein integral dari membran tilakoid. Seperti itu. Jadi ini kalau membran tilakoid nih, yang kayak uang koin gitu ya, lurus tar gini ya. Nah, ini protein-proteinnya ada protein integral, ada periferal, integral, terus sampai di sini nih, sekeliling. Jadi banyak protein-protein integral dan periferal. Nah, dia adanya di protein integralnya. Nah, di sini nih, ini
pil klorofilnya. Seperti itu. Jadi klorofil terdapat pada protein integral membran tilakoid. Apa sih fungsi klorofil? Fungsi klorofil itu adalah sebagai aseptor atau antena atau penangkap energi cahaya. Seperti kita lihat proses fotosintesis itu kan, jadi karbon dioksida dengan air di klorofil itu dengan bantuan energi cahaya. Nah, di sini cahaya, maka direaksikan ini dengan ini. Karena tanpa energi maka dia tidak akan bisa bereaksi. Maka siapa sih yang mampu untuk menangkap energi cahaya? Yaitu klorofil. Nah, gitu. Jadi klorofil itu fungsinya adalah sebagai akseptor atau penangkap atau penerima atau antena dari energi cahaya yang dikenal dengan istilah foton. Jadi kalau ada energi cahaya atau foton, nanti yang nangkap itu adalah klorofil. Klorofil itu secara umum klorofil itu dia mampu untuk menyerap cahaya pada cahaya yang tampak ya. Oh ya, jangan lupa bahwa cahaya itu kan dari cahaya gamma, X-ray, UV, infrared terus. Nah, antara UV dengan infrared ini adalah cahaya yang mampu kita lihat. Yaitu dari panjang gelombang 380 nanometer sampai dengan 750. Ini cahaya yang tampak atau kita kenal dengan Magico Hibiniu kalau di disperse gitu ya. Di dispersi. Nah, untuk pigmen klorofil itu dia menyerap lebih banyak cahaya yang terlihat pada warna ungu. Jadi cahaya ini nih, cahaya yang terlihat ini ya maksudnya, visible light ini, yaitu pada warna ungu 400 sampai 450 dan 650 sampai 700. Ini yang paling banyak diserap oleh pigmen klorofil. Warna lainnya juga diserap sih, tapi dominannya ya menyerap lebih banyak. Jadi 400 sampai 450 yaitu warna ungu dan 650 sampai dengan 700 ini merah ya, kemerahan. Kayak gitu. Nah, selanjutnya yang ini gimana? Yang warna hijau ini sampai 500 sampai 600 ini, warna hijau. Ini nanti dia tidak diserap atau diserap sedikit sekali, terus sisanya diapakan? Sisanya kemudian dibiaskan atau dipantulkan. Sehingga karena dipantulkan, maka cahaya matahari yang tampak ini, yang ada Magico Hibiniu ini, begitu kena sinar matahari tumbuhan, maka zat warna merah dengan biru diserap, sedangkan yang hijau tidak terlalu diserap, maka kemudian nanti dipantulkan oleh daun. Nah, pada saat ditampulkan oleh daun, karena didominasi oleh warna hijau, maka pada saat terlihat oleh mata manusia, maka daun ini kemudian sensasi adalah warna hijau. Jadi itulah prinsip kita melihat warna. Dan kita udah belajar juga di fisika waktu zaman SMP ya. SD malah kalau nggak salah. Ya, klorofil itu seperti saya bilang tadi bahwa dia mampu untuk menyerap panjang gelombang 400 sampai 450 dan 650 sampai 700. Namun kalau kita lihat klorofil itu sebenarnya dibagi menjadi dua ya, yaitu klorofil A dan klorofil B. Apa bedanya? Untuk klorofil A, ini yang warna putih, ini klorofil A nih. Ini klorofil A, lihat dia ada dua puncak. Artinya apa? Ini puncak ini menandakan dia menyerap warna lebih seperti ini, yang di bawah sini enggak, kemudian diserap lagi. Nah, di sini yang enggak tuh yang hijau ini ya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa ini klorofil A itu merupakan pigmen yang mampu menyerap cahaya ungu kebiruan. 400 kan ini ungu ya. Sampai dengan biru di sini. Ungu kebiruan dan cahaya merah kejinggaan. Ini kan merah sini 700, 650. 650 mulai efisien diserap ya. Sampai dengan 700. Seperti itu. Nah, sisanya yang ini, yang hijau, yang biru kehijauan, ini dia direfleksikan, artinya dibiaskan. Nanti kalau kita lihat, maka dia warnanya adalah biru kehijauan. Itu klorofil A. Nah, untuk klorofil B, itu menyerapnya yang ini yang warna hijau doang ya, klorofil B. Itu dia efisiensi untuk menyerap warna cahaya biru saja nih, yang di sini nih. Dari 450-an aja. Kayak gitu. Nah, sedangkan warna lainnya dari hijau sampai ke kuningan itu direfleksikan. Gitu. Nah, selain klorofil A dengan klorofil B, sebenarnya zat warnanya ada satu lagi, zat warna atau pigmen warna tambahan di proses fotosintesis, yaitu karotenoid. Karotenoid, ini dia karotenoid. Nah, ini adalah pigmen tambahan yang dia
efisiennya di 450 sampai ya di 450 lewat ya, 450 sampai 400 sampai 480-an sekitar gitu, dan di 650-an itu warna karotenoid. Gak usah terlalu fokus di sini sih sebenarnya, kalian yang penting tahu aja oh ada klorofil A, klorofil D, dan pigmen karotin. Nah, semua pigmen warna fotosintesis ini itu ini perbedaan antara klorofil A dengan klorofil B ya. Jadi klorofil A itu sebenarnya yang paling perannya penting dalam proses fotosintesis itu adalah klorofil A. Kalau B itu hanya pigmen aksesori aja ya. Dan klorofil A itu distribusinya juga paling banyak 3/4-nya, sedangkan klorofil B hanya 1/4. Kemudian dia klorofil A nih, saya bilang tadi nih, center reaction, pusat reaksi dari proses fotosintesis tadi. Kemudian kehadirannya untuk klorofil A itu ada di tumbuhan, alga maupun di cyanobacteria, bakteri yang bisa melakukan fotosintesis. Sedangkan klorofil B tidak ada di cyanobacteria. Ini perbedaan antara klorofil A dengan B. Kemudian refleksinya tadi udah kita bahas, absorpsinya strong dengan weak. Ini jangan terlalu fokus di sini ya. Ini nggak terlalu, ini hanya pengetahuan kalian saja lah. Nah yang pasti pigmen warna yaitu klorofil A, B, dan karotenoid ini adanya di mana? Masih ingat? Yaitu adanya di protein integral dari membran tilakoid. Jadi di sini seperti itu. Nah jadi di membran tilakoid itu terdapat pigmen klorofil A, klorofil B, dan pigmen tambahan yaitu karotenoid. Dan struktur seperti ini membentuk satu kesatuan unit yang dikenal dengan istilah fotosistem. Jadi ini satu fotosistem, ini fotosistem lain, ini fotosistem lain, fotosistem lagi, fotosistem lagi, fotosistem. Jadi satu tilakoid ini di membrannya banyak fotosistem. Namun dari banyak fotosistem tersebut kita bisa membagi menjadi dua, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Apa perbedaan fotosistem 1 dengan fotosistem 2? Ini dia perbedaannya. Ya, fotosistem 1 itu mengandung klorofil A yang dia sangat baik menyerap foton pada panjang gelombang 700 nanometer. Seperti saya bilang tadi kan klorofil A mampu nyerap dari 400 sampai 450 dan 650 sampai 700. Tapi untuk fotosistem 1 itu klorofilnya itu sangat baik, dia nyerap fotonnya di panjang gelombang yang 700. Jadi terbaik di sini nih di 700. Sedangkan ada lagi fotosistem yang dia klorofil A-nya itu baiknya menyerapnya di yang 680. Bukan berarti yang lain nggak diserap ya, tapi yang tadi kalian lihat kan 400, 450, 650 sampai 700. Tapi ini kan yang terbaiknya. Jadi ada dua nih. Kalau yang satu fotosistem pertama di 700, yang kedua tuh di 680. Oleh sebab itu maka fotosistem 1 itu disimbolkan juga dengan istilah P700. Dari kata P itu kan photosystem, pakai bahasa Inggris, photosystem 700, atau dikenal dengan P700, atau dikenal juga dengan P1 ya, photosystem 1 maksudnya. Kemudian P680 untuk photosystem 2. Next, berikutnya kita bahas tentang fotosintesis. Ya, reaksi fotosintesis. Reaksi fotosintesis secara sederhana ditulis dari 6CO2 plus 6H2O. Dengan adanya klorofil dan bantuan energi cahaya matahari, maka akan dirubah menjadi C6H12O6 plus dengan oksigen. Nah, proses ini itu sebenarnya berlangsung dengan melibatkan dua lintasan metabolik. Yang pertama adalah reaksi terang, atau dikenal juga dengan istilah reaksi Hill, dan yang kedua adalah reaksi gelap, atau dikenal juga dengan reaksi Kelvin. Reaksi Kelvin dikenal juga dengan reaksi Kelvin-Benson karena mereka berdua ya, seperti itu. Nah, ringkasannya adalah gini, ini adalah reaksi terang, yang ini adalah reaksi gelap. Nah, reaksi terang itu adalah sebenarnya mengubah energi matahari menjadi energi seluler atau dikenal juga dengan istilah ATP. Jadi, di reaksi terang, energi cahaya matahari ini nanti akan dirubah menjadi energi ATP. Nah, yang dibutuhkan substratnya apa? Hanya H2O dalam reaksi terang, substratnya. Produknya itu ATP, NADPH, dan oksigen. Itu ringkasannya. Jadi, kalau kita lihat di sini, berarti ini adalah substrat untuk reaksi terang, dan ini adalah produk untuk reaksi terang. Nah, ATP, NADPH-nya gimana? ATP dengan NADPH ini nanti akan digunakan di reaksi gelap. Untuk apa? Yaitu untuk mereduksi CO2, substrat CO2, menjadi CH2O. Nah,
CH2O itu apa? CH2O itu kan sama dengan C6H12O6, yaitu cuma di sini dia dibagi 6 semua komponen C-nya. Jadi kalau dikali 2 nih, kali 6 nih, C6H2 kali 6 kan 12. C6H12O6 sama aja dengan gula ini ya, glukosa ini. Jadi di reaksi gelap itu substratnya adalah CO2. Jadi ini substrat untuk reaksi gelap nih. Dan produknya itu adalah ini, glukosa. Seperti itu. Ya. Kemudian ATP dengan NADPH-nya itu digunakan untuk mengubah ini menjadi ini. Seperti itu. Nanti jadi kalau misalnya ada deteksi mana produk reaksi terang, mana produk reaksi gelap, mana substratnya. Nah, ini kalian udah bisa memprediksi dari reaksi terang dengan reaksi gelap. Oke, kita mulai dulu reaksi terang, yaitu reaksi Hills, di mana untuk reaksi terang ini pada dasarnya adalah untuk menghasilkan ATP dengan NADPH, dan ATP dengan NADPH ini nanti akan digunakan di reaksi gelap untuk proses reduksi CO2 menjadi glukosa. Dan selain dihasilkan ATP, NADPH juga dihasilkan oksigen. Oke, kita mulai reaksi terang. Untuk reaksi terang ini ya seperti namanya adalah reaksi terang, berarti reaksinya bergantung pada cahaya dan terjadinya yaitu di membran tilakoid yang kita udah belajar bahwa di membran tilakoid ini banyak fotosistem. Dan dari serangkaian fotosistem tersebut ada dua jenis fotosistem, yaitu fotosistem pertama dengan fotosistem kedua. Nah, untuk reaksi fotosintesis reaksi terang itu sebelum kita melangkah lebih jauh, kalian harus tahu dulu bahwa reaksi terang itu memerlukan tadi ya K2O, sinar matahari, dan peradaan klorofil. Nah, selain komponen utama di atas, reaksi terang fotosintesis juga melibatkan akseptor elektron. Nih kalian harus hafal nih, akseptor elektron serta sistem transport elektron. Mana akseptor elektron? Jadi kalau ini adalah fotosistem kedua, ini fotosistem pertama, akseptor elektronnya itu yang ini. Ini akseptor elektron untuk fotosistem kedua. Untuk fotosistem pertama nih yang disebut sebagai akseptor elektron atau dikenal juga dengan akseptor primer. Beberapa buku menyebutnya sebagai akseptor primer. Kemudian sistem transfer elektron yang mana? Yang ini sama seperti pada saat kita bahas katabolisme. Jadi ada protein-protein integral maupun periferal. Seperti itu. Nah, untuk sistem transfer elektron sendiri di fotosintesis itu sama, yaitu terdiri atas sederetan protein. Siapa aja? Yaitu ferrodoksin, plastoquenon, kompleks sitrokrom, dan plastosianin. Ini wajib hafal seperti itu. Nah, ferrodoksin yang mana? Ferrodoksin itu dekat dengan fotosistem 1, yaitu di sini nih. Ini protein yang periferal. Ini ferrodoksin. Sedangkan tiga lainnya yaitu plastoquenon, kompleks sitrokrom, dengan plastosianin itu dekat dengan fotosistem kedua. Nah, yang ini adalah plastoquenon, yang ini adalah kompleks sitrokrom, dan ini adalah plastosianin. Jadi ini satu rangkaian. Nah, inilah yang dikenal dengan sistem transfer elektronnya. Kalau ini fotosistemnya, dan ini adalah akseptor elektronnya. Nah, selain kemudian akseptor elektron dan sistem transfer elektron dengan protein-proteinnya, kalian juga harus mengenal juga komponen yaitu ATP sintase dan NADPH reduktase, NADP reduktase. Seperti tadi kita udah belajar bahwa sistem reaksi terang itu akan menghasilkan ATP, maka tentu akan ada ATP sintase. Sama seperti yang katabolisme yang kemarin ya, yang di sistem transfer elektron. Jadi ada ATP sintase. Nah, selain ATP sintase, di fotosintesis juga ada NADP reduktase. Yang mana ini nih, dekat ferrodoksin. Ini namanya NADP reduktase. Nah, beberapa buku, di buku-buku SMA itu jarang pakai yang ini. Padahal ini lebih enak, lebih mudah gitu. Lebih kelihatan gampang. Tapi disederhanakan. Disederhanakannya jadi seperti apa? Ya, ini kalau ini membran tilakoid ya. Ini dengan protein-proteinnya. Kemudian ini ada fotosistem. Disederhanakannya jadi begini. Nah, seperti ini. Lebih puyeng sebenarnya. Tapi it's okay lah, karena kebanyakan buku seperti ini, maka saya harus nerangkan ini juga. Selain nanti saya terangkan juga versi textbooknya yang dari buku-buku luar negeri punya. Oke, sama ya, kita untuk reaksi terang itu dimulainya di fotosistem kedua, kemudian nanti baru ke fotosistem pertama. Ini saling berkaitan. Jadi ini fotosistem kedua. Ini dia ininya ya, klorofil A-nya.
Kemudian akseptor primernya yang ini. Akseptor primer tuh yang ini. Kemudian sistem transfer elektronnya yang ini. Mulai dari plastoquinone, kompleks sitrokrom, dan plastosianin. Kemudian ini fotosistem kedua, ini akseptor primernya, ini ferrodoksinnya. Nah, ini NADP reduktase. Seharusnya di sini ATP ini ada di sini nih ya. Nah, kayak gini nih, di sini harusnya ATP-nya. Tapi rangkaiannya tetap ini. Nah, seperti itu. Sama kan? Sama kan kayak ini kan? Plastoquinone, sitrokrom dengan plastosianin. Plastoquinone, sitrokrom, plastosianin. Kemudian langsung masuk ke fotosistem kedua, ada akseptor primer dan ferrodoksin. Akseptor primer, ferrodoksin. Kemudian ada NADP reduktase, yang ini NADP reduktase. Nah, ini dia. Sama, itu nanti membentuk NADPH dari NADP. Oke, kita mulai saja reaksinya. Kalian sudah mulai mengenal ini semua, jadi tidak akan kesulitan. Mudah-mudahan bisa memahaminya, karena memang bagian tersulit dari metabolisme itu di sini. Oke, kita mulai. Jadi pertama kali, foton atau energi cahaya itu akan ditangkap oleh klorofil A yang ada di fotosistem kedua. Dan akibatnya apa? Seperti saya bilang sebelumnya bahwa klorofil A ini sebagai akseptor foton energi. Nah, pada saat dia menerima energi cahaya matahari, itu menyebabkan kemudian energi elektronnya itu meningkat. Elektron yang ada di klorofil A-nya. Nah, karena meningkat terus, kalau dibiarkan terus, maka dia akan bisa merusak, energi tersebut akan bisa merusak klorofil A. Nah, supaya tidak rusak, caranya gimana? Dilakukanlah ionisasi. Apa itu ionisasi? Ionisasi itu adalah proses fisik, yaitu dengan mengubah atom atau molekul, yaitu dalam hal ini adalah klorofil A, yaitu dengan cara menambah atau mengurangi partikel bermuatan seperti elektron dan lainnya. Nah, dalam hal ini molekulnya klorofil, ionisasinya dia adalah dengan cara melepas elektron. Seperti itu. Nah, elektron apa yang dilepas? Elektron yang energinya tinggi akibat adanya foton tadi. Jadi dilepas energinya supaya dia tidak terjadi kerusakan. Jadi dilepas. Nanti pada saat dilepas nanti akan ditangkap oleh akseptor primer, elektron yang dilepas oleh klorofil A di fotosistem kedua. Nah, setelah kemudian ditangkap oleh akseptor primer, maka kemudian oleh akseptor primer akan diteruskan ke sistem transfer elektron yang ini. Seperti itu. Ya, pada saat terjadi ionisasi klorofil A, elektronnya kemudian dilepas, sebenarnya ada kejadian lagi yang berlangsungnya bersamaan, yaitu kejadian fotolisis. Fotolisis itu dari kata foto, cahaya, lisis, pecah, yaitu pecah akibat cahaya atau pecah akibat energi cahaya atau foton. Nah, siapa yang pecah? Jangan lupa bahwa fotosintesis di reaksi terang itu butuh H2O sebagai substrat. Berarti yang pecah adalah yang ini nih, H2O. Pecah akibat foton. Nah, itu yang terjadi kalau misalnya tadi tuh klorofil A-nya tidak melepaskan elektronnya, dia bisa rusak. Nah, H2O dia pecah oleh energi foton, menyebabkan kemudian terbentuk ion-ion hidrogen, yang ini, ion-ion hidrogen, plus dengan elektron, dan plus dengan oksigen. Jadi pecah tuh menjadi 3 ya, H2O. Ion-ion hidrogen, elektron-elektron, plus dengan oksigen. Nah, sampai situ jelas ya, ada 2 kejadian yang bersamaan ya. Nah, next, kita balik lagi ke kejadian yang pertama, di mana kemudian klorofil A itu kemudian melepaskan elektronnya. Nah, pada saat dia melepaskan elektronnya, maka klorofil A pada fotosistem kedua itu akan kekurangan elektron. Nah, untuk mengisi kekurangan elektronnya, itu akan didapat dari mana? Dari elektron hasil fotolisis hidrogen. Jadi, elektron ini akan berikatan dengan klorofil A, masuk kemari. Nah, sisalah hidrogen dengan oksigen. Nah, oksigennya kemana oksigennya? Nanti keluar melalui stomata pada daun. Ya, setelah elektron ditangkap oleh akseptor primer, maka kemudian oleh akseptor primer elektron tersebut akan diteruskan ke sistem transfer elektron. Pada sistem transfer elektron, elektron yang diteruskan tadi itu akan melalui sederetan protein, yaitu plastoquinone, kompleks sitokrom, dan kemudian plastosianin. Nah, pada saat dia melewati protein-protein ini, itu elektron akan melepaskan energinya yang berlebihan tadi, yang energi tinggi tadi dilepaskan di sini. Nah, energi elektron tadi yang berlebihan tadi itu akan digunakan
oleh sistem transfer elektron untuk mereaksikan ADP dengan P sehingga terbentuklah ATP. Nah, setelah kemudian energinya dilepaskan dan digunakan untuk pembentukan ATP, maka kemudian selanjutnya elektron akan kembali ke energi awalnya, yaitu energinya tidak terlalu besar lagi. Hanya karena di sini dia sudah diisi duluan elektronnya oleh hasil fotolisis air, maka kemudian elektron yang telah energinya telah stabil lagi itu tidak bisa berikatan dengan fotosistem kedua, dengan klorofil A pada fotosistem kedua. Selanjutnya dia kemudian menuju fotosistem pertama, kemudian dia akan berikatan dengan fotosistem pertama. Nah, masuknya elektron ke fotosistem pertama atau P700 itu menyebabkan kemudian elektron yang ada di P700 atau di fotosistem pertama itu akan dilepas. Nah, pada saat kemudian dilepas, maka elektron tersebut ditangkap oleh akseptor primer pada fotosistem pertama. Selanjutnya, oleh akseptor primer kemudian diteruskan ke protein ferrodoksin. Nah, oleh ferrodoksin kemudian nanti baru kemudian diteruskan ke enzim NADPH reduktase yang ini. Nah, oleh NADP reduktase tadi, elektron yang hasil pelepasan dari fotosistem pertama itu akan digunakan untuk mereaksikan NADP dengan ion hidrogen. Nah, ion hidrogennya itu dari mana? Ion hidrogennya itu dari fotolisis ini. Seperti itu. Elektronnya nanti berikatan dengan fotosistem kedua, klorofil A pada fotosistem kedua, oksigennya nanti jadi produk yang kemudian dikeluarkan melalui stomata. Nah, hidrogennya itu akan direaksikan dengan NADP, kemudian terbentuklah NADPH. Seperti itu. Jadi hasil akhir dari proses reaksi terang ini itu adalah ATP, kemudian NADPH, kemudian terakhir adalah oksigen. Seperti itu. Jadi cocok di sini dengan ini ya, bahwa di reaksi terang itu butuh hidrogen, kemudian nanti dihidrolisis dia akan menghasilkan oksigen yang akan dikeluarkan sebagai produk, kemudian dia dihasilkan juga ion hidrogen yang nanti akan berikatan dengan NADP membentuk NADPH, kemudian selain ion hidrogen juga dihasilkan elektronnya nanti berikatan dengan klorofil A yang kehilangan elektronnya akibat energi bermuatan yang kemudian melepaskan ionisasi tadi. Seperti itu untuk reaksi terang. Nah, kita kembali lagi ke mari. Sebenarnya ini sama aja ya tabelnya. Kalau kita lihat ini adalah fotosistem kedua nih, fotosistem pertama. Di fotosistem kedua kemudian ada cahaya, itu menyebabkan kemudian klorofil A akan energinya bermuatannya jadi berlebih, energi tinggi, kemudian dilepaskan, kemudian ditangkap oleh di sini ditangkap oleh akseptor elektron primer dan kemudian dilanjutkan ke sistem transfer elektron di mana kemudian dia melewati protein dari plastoquinon, kemudian kompleks sitrokrom dan plastosianin. Nah, kalau kita lihat di sini pada saat dia kemudian tadi dijelaskan bahwa di sini akan dilepaskan energi. Sebenarnya dilepaskan energinya itu untuk apa sih sebenarnya? Sebenarnya pada saat dia lewat di sini itu energinya itu digunakan untuk memompa ion hidrogen itu masuk ke dalam tilakoid tadi ke sini. Jadi energinya itu dilepaskan, tadi kan dikenal istilah dilepaskan kan ya, energinya elektron tadi dilepaskan sehingga nanti dia netral lagi. Nah, sebenarnya dilepaskannya untuk apa? Untuk memompa ion hidrogen masuk ke dalam tilakoid. Nah, ini nggak dijelaskan di buku-buku SMA. Tapi supaya nyambung dengan katabolisme, saya jelaskan aja. Jadi dipompa ke dalam. Nah, apa yang terjadi pada saat dipompa ke dalam? Ion hidrogen yang ada di dalam itu jauh lebih banyak dibandingkan di luar. Maka kemudian akan ada usaha untuk menyimbangkannya. Nah, ion hidrogennya kemudian tidak lewat sini, sama seperti katabolisme yang kemarin telah dijelaskan, tapi dia melewati ATP sintase. Nah, pada saat dia lewat ATP sintase, maka akan ada energi potensial yang akan mereaksikan ADP dengan P, sehingga terbentuk ATP. Maka keluar lagi dia. Maka kedudukannya sama di sini ion hidrogennya. Nah, itulah kenapa kemudian di sini di buku-buku SMA dijelaskan di sini dilepaskan energi, tujuannya adalah energinya untuk memompa ion hidrogen masuk ke dalam tilakoid, kemudian terjadi ketidakseimbangan ion hidrogen antara di dalam dengan di luar tilakoid, maka kemudian dipompalah keluar
Nah, pada saat keluar inilah kemudian digunakan energi potensial untuk mereaksikan ADP dengan P sehingga dihasilkan ATP. Seperti itu. Nah, nanti dia masuk lagi ke sama kayak tadi ya. Nah, di sini juga ada nih air yang pecah juga bersamaan dengan pecahnya dilepasnya elektron. Air pecah jadi ion hidrogen dan kemudian oksigen dan elektron. Elektronnya kemudian masuk ke sini ya. Seperti itu. Nah, ion hidrogennya nanti digunakan untuk reaksi di sini. Jadi sama aja sebenarnya sih, prosesnya sama aja ya. Ini fotosistem kedua, eksitasi, ferrodoksin, seperti itu ya. Ya, itu dia. Mudah-mudahan kalian jadi lebih jelas dengan tabel ini maupun yang sebelumnya. Ya, ini yang ada di buku-buku SMA. Nah, ada beberapa makhluk hidup, terutama cyanobacteria, dia tidak punya sistem yang seperti ini. Dia sistemnya kalau ini kan elektronnya mengalirnya habis ya. Jadi begitu dia kemudian kena foton, kemudian dilepas, kemudian masuk ke sistem transfer elektron, kemudian masuk ke sini, kemudian dari sini dilepas elektron, kemudian nanti elektronnya digunakan untuk mereaksikan NADP dengan hidrogen sehingga terbentuk NADPH. Nah, seperti ini, habis. Nah, ada beberapa makhluk hidup, yaitu cyanobacteria. Dia sistemnya tidak seperti ini, tapi siklik, ngelingker. Jadi, ion hidrogennya pada saat kena foton, kemudian nanti ditangkap aseptor primer, kemudian sistem transfer elektron, dia balik kemari lagi. Kemudian kena foton lagi, dilepas lagi, kemudian masuk ke sistem transfer elektron, netral lagi energinya, kemudian balik lagi kemari. Jadi terus seperti ini. Nah, ini yang dikenal dengan istilah jalur elektron yang siklik. Kalau tadi yang sebelumnya, ini dikenal dengan istilah jalur elektron non-siklik, di mana dia habis. Nah, kalau siklik kan siklus ya, muter, seperti itu. Nah, prinsipnya sama aja, hanya uniknya ini hanya terjadi pada cyanobacteria ya, yang punya ini. Nah, dia cyanobacteria itu dia hanya punya sistem satu, yaitu fotosistem satu. Dia nggak punya sistem fotosistem kedua. Kemudian perbedaannya adalah yang kedua, pada fotosistem yang cuma satu tipe ini, itu yaitu di P700, itu dia dari akseptor primernya kan kalau yang non-siklik kan dia plastoquinon ya. Nah, kalau ini enggak, dia ferrodokson, kemudian baru plastoquinon, baru kompleks sitokrom. Jadi, yang ininya ada di sini. Seperti itu. Itu perbedaannya untuk jalur siklik. Nah, prosesnya sih sebenarnya sama aja ya. Samanya begini. Jadi, pada saat kemudian foton ditangkap oleh klorofil di fotosistem 1, ini dia akan mengakibatkan elektron pada klorofil A-nya itu meningkat energinya. Karena meningkat, kemudian untuk mencegah terjadinya kerusakan pada klorofil A, maka terjadilah proses eksitasi atau dilepaskan elektronnya. Nah, pada saat terjadi eksitasi atau pelepasan elektron yang mengandung energi tinggi, kemudian ditangkaplah oleh akseptor primer. Seperti itu. Nah, nanti kemudian diteruskan ke sistem transfer elektron. Nah, elektron yang mengalir di sistem transfer elektron ini, dia akan melalui sederetan protein, yaitu seperti saya bilang tadi, dia ferrodoksinnya ada yang muncul ya. Ferrodoksin, kemudian plastoquinon, kemudian kompleks sitokrom, kemudian plastocyanin. Nah, ketika melewati protein ini, itu elektronnya energi yang berlebihan tadi dilepaskan untuk mereaksikan ADP dengan P membentuk ATP. Nah, di mana dilepaskannya? Sebenarnya dilepaskannya tetap di sini ya, di plastoquinon dengan kompleks sitokrom. Karena ferrodoksin dengan plastocyanin itu tipe proteinnya adalah periferal, sedangkan untuk plastoquinon dengan kompleks sitokrom ini integral, jadi dia bisa memompa hidrogen tadi yang seperti saya jelaskan, sehingga sebenarnya pelepasan energinya untuk kemudian memompa ion hidrogen itu ada di sini. Entah kalau di ruangan di mana sih energi dari elektron yang berlebih tadi dilepaskan di sini. Untuk apa sih sebenarnya? Untuk memompa hidrogen ke dalam tilakoid. Nah, nanti setelah dipompa kemudian masuk ATP sintase, kemudian energinya digunakan untuk mereaksikan ADP dengan P, terbentuklah ATP. Seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah lewat kompleks sitokrom masuk ke plastocyanin. Nah, di plastocyanin ini udah energinya udah turun drastis ya. Nah, udah stabil, kemudian nanti berikatan lagi dengan klorofil A yang tadi kehilangan muatan elektronnya. Nah, nanti kena lagi foton, kemudian mengalami ionisasi atau eksitasi, kemudian ditangkap akseptor primer, kemudian ke sistem transfer elektron, energinya kemudian dilepas,
untuk menghasilkan ATP, kemudian balik lagi, kemudian seterusnya. Nah, ini di textbooknya seperti ini. Jadi, nanti begitu kemudian fotosistem pertama kena sinar matahari, ini dua nggak berfungsi ya. Yang pertama kena sinar matahari, kemudian nanti dilepaskanlah elektronnya, kemudian ditangkap oleh akseptor primer, kemudian nanti diteruskan ke sistem transfer elektronnya, yaitu dari ferrodokson, kemudian ke plastoquinon, kemudian ke kompleks sitokrom dan plastosianin. Kemudian disinilah di plastoquinon dengan sitokrom inilah kemudian nanti dipompa ion hidrogen ke dalam ke dalam tilakoid, kemudian digunakan untuk mereaksikan ADP dengan P. Jadi sama seperti tadi, hanya bedanya dia balik lagi kemari, kemudian ntar kena sinar matahari lagi dan terus seperti ini. Nah, ini dikenal dengan istilah cyclic tadi, cyclic electron flow. Ya, kesimpulan dari reaksi terang fotosintesis adalah bahwa untuk aliran elektron yang non-siklik pada seluruh makhluk hidup ya, kecuali cyanobacteria, itu dia akan menghasilkan ATP dan NADPH. Dan ATP serta NADPH-nya ini akan digunakan pada reaksi gelap. Nah, selain ATP dan NADPH juga dihasilkan oksigen. Nah, untuk aliran elektron yang siklik, yaitu pada cyanobacteria, itu dia hanya akan menghasilkan ATP. Nah, ATP dan NADPH yang dihasilkan pada reaksi terang seperti tadi saya jelaskan, yang pada non-siklik ini nanti akan digunakan untuk sebagai energi untuk mengubah atau mereduksi CO2 menjadi glukosa. Dan ini terjadinya di stroma. Ya, selanjutnya reaksi gelap. Reaksi gelap pertama kali ditemukan oleh Melvin Kelvin dan Andrew Benson, maka dikenal juga dengan siklus Kelvin-Benson. Kemudian ada juga yang bilang siklus Kelvin doang. Kenapa demikian? Karena Benson ini sebenarnya adalah murid dari si Benson ini murid dari Kelvin. Oleh sebab itu kadang nggak disebut, kesian juga sih kalau saya suka disebut siklus Kelvin-Benson, karena biar bagaimanapun mereka bekerja sama. Terjadinya di mana? Terjadinya di stroma ya. Jadi di ruang antar, ini kan satu grana dengan grana lain, ini kan ada stroma. Jadi terjadinya itu di stromanya. Nah, reaksinya ini tidak memerlukan cahaya, maka dikenal juga dengan reaksi Blackman nama lainnya. Siklus Kelvin-Benson ini terdiri atas 3 tahap yang harus kalian pahami, yaitu pertama tahap fiksasi, reduksi, dan regenerasi, atau dikenal juga sintesis ya. Kita mulai dulu dari fase fiksasi. Pada fase fiksasi terjadi pengikatan CO2 ini oleh ribulosa bifosfat. Ini ribulosa bifosfat. Nanti terbentuklah fosfoglycerat asid atau dikenal juga dengan PGA. Nah, reaksi di mana pengikatan atau fiksasi CO2 dengan RUBP itu dikatalis oleh enzim ribisco atau singkatan dari ribulosa bifosfat karboksilase. Jadi istilahnya ribisco ini comblangnya supaya CO2 bisa berikatan dengan RUBP sehingga terbentuklah PGA. Ini mirip seperti siklus Krebs ya, tapi beda ya. Tapi mirip siklusnya aja sih, lingkar. Next, berikutnya setelah terbentuk PGA, maka masuklah dia ke tahap reduksi. Nah, pada fase reduksi ini, itu diperlukan ATP. Di sini diperlukan ATP, ya, ini ATP, kemudian NADPH juga kita diperlukan di sini, ion H-nya. Di mana nanti PGA ini akan dirubah menjadi BPGA, kemudian nanti dari BPGA kemudian dirubah lagi menjadi PGAL atau dikenal juga dengan istilah fosfoglyceraldehyde PGAL atau G3P seperti itu. Nah, dari sini kemari itu butuh ATP kemudian NADPH jadi NADP seperti itu ya. Ini nggak perlu saya jelaskan, kalian juga nggak perlu terlalu detail sih sebenarnya belajarnya. Nah, yang perlu kalian pahami di sini adalah ini fase reduksi sampai sini yang selesai ya. Nah, yang perlu dipahami ini begini nih. Jadi di sini molekulnya kenapa 3 CO2 gitu ya? Karena untuk padahal kan harusnya karbon dioksida 6 ya. Nah, untuk proses Kelvin-Benson, reaksi Kelvin-Benson, ini dia untuk satu siklusnya hanya dibutuhkan 3 karbon dioksida dulu. Jadi untuk kemudian dapat 3 lagi dia harus 2 siklus gitu. Nah, siklusnya ini nggak cuma berlangsung satu ya, tapi kan di tiap tempat dari stroma itu banyak terjadi reaksi Kelvin-Benson ini. Jadi untuk satu siklusnya hanya dibutuhkan 3 CO2 untuk satu siklus. Nah, kita lihat di sini sekarang nih. Ini yang pentingnya ini nih. Jadi di sini ribulosa bifosfat itu kan C-nya 5 ya. 5,
itu dia butuh 3 molekul. Berarti 3 molekul RuBP itu akan bereaksi dengan 3 molekul CO2. Nah, dari sini 3 kali 5 itu kan 15. Ditambah dengan C-nya ya maksudnya. Kemudian ditambah 3 kali 3 kali 1 kan 3. Berarti 15 ditambah 3, 18. Nah, dari 3 kemudian jadi 6. Kenapa demikian? Karena di sini 6 ini karena C-nya 3. Jadi gini, ini 15 tambah 3, 18. Nah, dibagi 3 berapa? 6 kan? Makanya kemudian di sini dari 3 jadi 6 yang ikatannya C-nya 3. C3 ini PGA. Nah, nanti kemudian ini akan mengalami reduksi membentuk G3P atau PGAL. Nah, ini dia PGAL. Nah, PGAL ini kemudian nanti masuklah, setelah terbentuk, masuklah fase yang dikenal dengan istilah regenerasi. Nah, sebenarnya ini ada 2 cabang ya. Pertama cabang kemari dan kedua cabang kemari. Nah, cabang kemari ini dikenal dengan istilah fase regenerasi, sedangkan kemari ini fase sintesis. Ada yang bilang ini dua-duanya regenerasi, tapi ada beberapa buku yang bilang ini regenerasi karena menghasilkan RuBP lagi, sedangkan ini dikenal dengan istilah fase sintesis karena diakhiri dengan terbentuknya glukosa. Nah, kita mulai dulu yang fase regenerasi ya di sini. Nah, 6 PGAL di sini itu 6 molekul ya. 5 molekulnya nanti akan masuk ke fase regenerasi, sedangkan satunya lagi akan masuk ke fase sintesis glukosa. Jadi 6, 5 kemari, 1 kemari ya molekul. Nah, kita lihat dulu yang 5. Nah, 5 PGAL ini kemudian dengan bantuan ATP itu akan dirubah menjadi RuBP lagi. Nah, kalau kita lihat di sini RuBP-nya, ini kok 3 ya? 3 molekul nih dari 5. Jangan lupa 5 kali 3 kan 15. Sedangkan ini kan nanti akan dihasilkan RuBP. RuBP ini kan molekulnya C-nya kan ada 5. Berarti kalau 15 dibagi 5 berapa? 3 kan? Jadi 3 ini. Gitulah teknisnya, angka-angka di depan itu menandakan seperti itu. Jadi 5 molekul PGAL akan dirubah menjadi 3 molekul RuBP. Nah, nanti kemudian setelah terbentuk RuBP dia akan berikatan lagi dengan CO2 dan berlangsunglah reaksi Kelvin-Benson yang kedua. Nah, dan seterusnya siklus terus. Nah, sekarang kita masuk lagi ke fase regenerasi atau sintesis ya yang glukosa ini. Nah, untuk fase sintesis di mana PGAL berubah menjadi glukosa. Pertama kita lihat di sini, ini kan kemarinnya cuma 1 molekul PGAL ya. Nah, jangan lupa bahwa yang namanya glukosa itu C-nya 6, sedangkan di sini C-nya masih 3. Artinya apa? Artinya kita tunggu lagi 1 lagi yang diberikan. Pak, kenapa nggak 2 di sini 4 ya? 4 nanti dia nggak jadi ini ya. Nggak jadi 3 molekul. Malah ada yang beberapa molekulnya akan terbuang sia-sia. Nah, itu kan nggak mungkin di tubuh kita, pasti efisien. Maka yang ini, 3 ini, dia akan nunggu reaksi Kelvin-Benson yang lainnya. Yang berjalan bersamaan. Kan reaksi tadi saya bilang, di stoma itu terjadi banyak reaksi siklus Kelvin-Benson. Nah, nanti kalau ada yang bersamaan, kemudian nanti kan sama kan, yang ininya 1 disumbangkan. Nah, ini dapat nih, from the Kelvin-Benson siklus dari yang lainnya gitu ya. Nah, dapat ini PGAL. Atau bisa juga dari glikolisis, tapi it's okay, glikolisis yang kemarin kita belajar yang katabolisme ya. Jadi karbonnya masih nyambung di sini. Nah, PGAL ini di sini kita anggap dulu dari fase ini aja ya, Kelvin-Benson biar kalian nggak bingung. Nah, PGAL dari Kelvin-Benson yang lainnya itu nanti akan digabung dengan PGAL dari siklus yang ini, maka kemudian ini 3 C-nya ini juga 3 akan melebur menjadi 6. Nanti glukosa 6-fosfat ini kemudian berubah menjadi glukosa. Nah, inilah yang kenapa kemudian di sini C-nya C6 seperti itu. Karena tadi jadi dari 2 siklus tadi ya. Seperti itu. Makanya kemudian di sini dia 3 dulu. Nah, nanti siklus berikutnya 3 lagi. Jadi 6CO2 nanti akan dihasilkan 1 molekul C6H12O6. Itulah yang dimaksud dengan 6CO2 itu. Jadi 3 dulu 1 molekul, nanti 3 lagi jadilah 1 molekul glukosa karena digabung. Jadi 6CO2 menghasilkan 1 molekul glukosa. Begitu maksudnya untuk sintesis. Selesai. Sekarang kita masuk ke tumbuhan tipe C3, C4, dan CAM. Apa itu? Ya, berdasarkan tipe pengikatan terhadap CO2 selama proses fotosintesis, maka kita bisa membagi tumbuhan itu menjadi 3 kelompok, yaitu tanaman C3, C4, dan CAM.
Kita mulai dulu dari C3. Kalau yang kita lihat tadi ini, yang kita jelaskan tadi yang ini ya, proses Kelvin-Benson yang di awal, ini adalah tanaman tipe C3. Dari mana dilihat C3-nya? Jadi gini, pada saat CO2 kemudian berikatan dengan ribulosa bifosfat, maka dia akan terbentuk PGA. Nah, PGA ini kan C-nya 3 ya. Nah, inilah yang dikenal dengan istilah tumbuhan tipe C3. Jadi pada saat berikatan, dia berubah menjadi C3. Nah, contohnya adalah hampir semua tumbuhan ya, yaitu padi, gandum, kentang, kedelai, kacang-kacangan, kapas, itu tipikal C3. Ya, sebenarnya tipikal tumbuhan C3 ini dia tidak efektif ya dalam proses fotosintesis. Kenapa demikian? Karena untuk berikatan CO2 dengan RUBP itu dibutuhkan enzim yang disebut sebagai Rubisco. Nah, Rubisco ini ternyata dia selain sebagai inisiasi untuk berikatannya CO2 dengan RUBP, dia juga berperan dalam proses respirasi di mana dia juga mengikat oksigen. Nah, jadi pada saat dia mengikat oksigen, maka dia akan masuk jalur respirasi atau pernafasan atau katabolisme. Sedangkan kalau pada saat dia berikatan dengan CO2, berarti dia akan terbentuk proses siklus Kelvin-Benson pada proses fotosintesis. Jadi karena dualisme ini, maka kemudian Rubisco ini tidak efektif ya sistem C3 ini. Karena akan terjadi kompetisi antara O2 dengan CO2 sehingga proses asimilasi atau pembentukan fotosintesis itu akan berkurang. Sebab itu maka tumbuhan-tumbuhan C3 ini harus berada dalam area konsentrasi di mana CO2-nya harus tinggi. Daerah-daerah yang berpolutan ini bagus untuk tanaman C3. Sehingga kemudian nanti Rubisco minim untuk berkesempatan berikatan dengan oksigen. Sehingga nanti proses asimilasi dilakukan oleh sel-sel jaringan palisade atau bunga karang yang berfungsi untuk fotosintesis. Ya, jadi tanaman C3 ini bagusnya di daerah-daerah yang adaptif ya, yang banyak sekali kandungan CO2-nya di atmosfer, seperti daerah-daerah yang berpolusi tinggi terhadap CO2. Ya, untuk tanaman tumbuhan C4 ini adalah tanaman-tanaman yang hidup di daerah panas seperti jagung, tebu, rumput-rumputan, tapi tidak di daerah gurun ya. Untuk tanaman-tanaman yang hidup di daerah panas, pada saat matahari begitu terik, maka kemudian untuk mencegah terjadinya penguapan, itu stomatanya akan ditutup, walaupun kemudian ada yang terbuka tapi sedikit ya dibukanya. Nah, terbukanya sedikit ini menyebabkan kemudian konsentrasi CO2 dalam udara itu yang akan masuk ke dalam stomata itu berkurang. Nah, kemudian jadi pertanyaan, apakah proses fotosintesisnya jadi terhambat dengan konsentrasi CO2 berkurang? Nah, jawabannya seperti ini. Jadi, pada tumbuhan daerah yang panas seperti jagung, tebu, rumput-rumputan tadi, dia punya sel yang namanya bundle seed. Nah, seperti ini nih bundle seed. Nah, selnya seperti ini. Ini jaringan palisade ya. Ini epidermis atas, epidermis bawah, ini palisade. Nah, ada yang namanya bundle seed. Nah, siklus Kelvin-Benson-nya itu adanya di bundle seed ini. Seperti itu. Nah, sebelum masuk ke dalam bundle seed, di lapisan mesofilnya yaitu di palisade yang lainnya, jaringan palisade lainnya, itu pada tanaman C4, itu CO2-nya tidak langsung berikatan dengan RUBP pada Kelvin-Benson tadi. Kenapa? Karena bundle seed ini tidak bisa ditembus langsung oleh CO2. Nah, untuk bisa masuk CO2 ke dalam bundle seed tadi, itu CO2 harus berikatan dulu dengan PEP. Supaya PEP bisa berikatan dengan CO2, CO2 bisa berikatan dengan PEP, itu butuh bantuan PEP karboksilase, suatu enzim PEP karboksilase. Nah, sehingga nanti CO2 bisa berikatan dengan PEP, nanti terbentuklah oksaloasetat, seperti itu. Nah, oksaloasetat ini C-nya 4 ya. Nah, inilah yang dikenal dengan istilah tumbuhan C4. Jadi CO2-nya tidak berikatan dengan RUBP membentuk PGA yang C-nya 3, tapi di sini CO2 berikatan dengan PEP membentuk oksaloasetat yang C-nya 4. Maka dikenal dengan istilah tumbuhan tipikal C4. Nah, nanti oksaloasetat ini kemudian dirubah menjadi malat. Nah, malat inilah yang nanti kemudian baru masuk ke bundle seed tadi. Jadi nggak bisa masuk dalam bentuk CO2, tapi dalam bentuk malat. Nah, selanjutnya setelah kemudian malat masuk, kemudian malat akan dipecah menjadi piruvat dan CO2. Nah, barulah CO2-nya nanti baru berikatan dengan RUBP. Nah, bagaimana dengan piruvatnya? Nah, nanti piruvatnya dengan bantuan ATP akan dirubah lagi menjadi PEP. Nah, nanti PEP ini akan berikatan lagi dengan CO2 dibantu dengan PEP karboksilase. Dan begitu pula selanjutnya.
Jadi nanti karena di sini yang masuk adalah CO2 semuanya, maka di sini nanti akan penuh dengan CO2 walaupun kemudian awalnya dia hanya kebuka sedikit, CO2-nya sedikit, tapi karena dia spesifik, PEP ini hanya mau berikatan dengan CO2, dia tidak mau dengan oksigen, maka di sini akan terkumpul oksaloasetat yang banyak kemudian berubah menjadi malat, kemudian mecah jadi CO2. Jadi di sini nanti penuh dengan CO2 walaupun kemudian dibukanya sedikit ya tadi stomatanya. Nah, nanti kemudian CO2 ini akan langsung efektif berikatan dengan RUBP seperti itu. Karena konsentrasi CO2-nya banyak, maka RUBP hanya akan berikatan dengan CO2, jadi dia tidak akan berikatan dengan oksigen. Maka proses sintesis fotosintesisnya itu akan optimal dan kemudian dihasilkanlah C6H12O6 yang optimal juga. Begitulah untuk tipe tanaman tumbuhan C4. Ya, berikut contoh tanaman C4 yaitu jagung, rumput-rumputan, sorghum, dan tebu. Jagung kalian udah tahu, rumput-rumputan juga udah tahu, tebu udah tahu, sorghum tuh yang ini nih ya, sorghum. Nah, sorghum ini biasa digunakan untuk makan, untuk bikin makanan ringan, teng-teng seperti ini di sorghum. Kemudian ada juga roti di luar negeri yang dia menggunakan sorghum, sehingga kemudian kayak ada granula-granulanya gitu. Ya, tumbuhan C4 ini lebih adaptif di daerah panas ya, dan kering ya. Tapi bukan gurun ya, seperti saya bilang. Karena dia efisiensi banget untuk mengikat fiksasi CO2 dari udara. Sekarang tumbuhan tipe cam. Nah, tumbuhan tipe cam ini khusus buat daerah yang benar-benar di daerah gurun, yang panas dan kering. Contohnya adalah nanas, kaktus, bunga lili, paku-pakuan ini adalah tumbuhan-tumbuhan tipikal cam. Nah, pada tumbuhan tipikal cam, karena dia hidupnya di daerah gurun, maka pada siang hari itu stomata benar-benar tertutup seperti itu. Dan stomata ini hanya terbuka pada malam hari. Nah, oleh sebab itu maka untuk tanaman-tanaman tipikal cam itu sebenarnya sama dengan tanaman C4 ya. Prinsipnya ini sama seperti ini. Ada bundle seed-nya, ada PEP-nya, PEP berikatan dengan PEP karboksilase bentuk oksaloasetat yang C4. Hanya kenapa kemudian dibedakan? Karena cam ini unik di mana CO2-nya ini, karena seperti saya bilang tadi, stomata ditutup pada saat siang hari, maka kemudian CO2, pengambilan CO2 itu berlangsungnya di malam hari. Seperti itu. Maka proses ini, pembentukan oksaloasetat ini berlangsungnya di malam hari. Begitu masuk siang hari, ini ditutup, sehingga kemudian stomata nggak dapat suplai CO2. Maka kemudian, pada saat siang hari, itu proses yang terjadi adalah proses sintesis ini. Siklus Kelvin-Benson-nya. Jadi malamnya ngambil CO2, dikumpulkan kemari, ntar siangnya barulah masuk siklus Kelvin, ininya udah berhenti, nggak terjadi. Ntar malam baru terbentuk lagi. Itulah kenapa kemudian dipisahkan karena perbedaan dari waktu antara pengikatan CO2 dengan reaksi Kelvin-Benson-nya. Ya, demikian pembelajaran tentang anabolisme. Selesai sudah materinya tentang metabolisme, dimulai dari kita belajar enzim, kemudian kalian belajar tentang katabolisme, dan terakhir ini adalah anabolisme. Demikian, semoga kalian dimudahkan dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dan dimudahkan dalam belajarnya. Demikian, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.